sudah bisa hadir di perkuliahan Biofuel pada sore hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman berilmu yang kita rasakan saat ini. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berkesempatan hadir di perkuliahan Biofuel pada sore hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau mengambil presensi kehadiran terlebih dahulu. Muhammad Sabar. Hadir, Bu. Sabar. Muhammad kan? Sabar. Iya, Bu. Betul. Oke. Asri Nurhayati. Astri. Oke. Arya Galigo Alwi. Arya. Hadir? Hadir, Bu. Oke, kita mulai saja materi kita tentang biodiesel. Pertama kita akan membahas pendahuluan atau secara umum tentang biodiesel itu sendiri. Oke, biodiesel itu merupakan suatu bioenergi terbarukan yang merupakan alternatif pengganti dari bahan bakar fosil. Biasanya biodiesel ini termasuk ke dalam bioenergi, di mana dia bersumber dari sumber energinya itu berasal dari sumber-sumber hayati atau makhluk hidup. Misalnya berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun dari bakteri-bakteri lain bisa digunakan sebagai bioenergi. Jadi bioenergi itu sendiri itu banyak macamnya, salah satu adalah biodiesel. Biodiesel ini merupakan bahan bakar pengganti bioenergi bahan bakar terbarukan yang terdiri dari campuran monoalkyl ester, di mana monoalkyl ester ini merupakan rantai panjang dari asam lemak. Jadi di sini bahan bakar yang dipakai sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel. Jadi biodiesel ini bahan bakar alternatif sebagai pengganti mesin diesel yang terbuat dari sumber tertentu seperti minyak nabati. Jadi biasanya ini biodiesel ini dibuat dari minyak sawit, minyak jelantah, minyak kelapa, minyak kemiri, atau sudah beberapa penelitian yang dilakukan berasal dari minyak biji alpukat juga bisa menjadi sumber dari biodiesel, ataupun minyak tumbuhan yang mengandung trigliserida lainnya, bahan-bahan pertanian yang dapat dilakukan atau diolah menjadi biodiesel. Misalnya limbah-limbah rumah tangga, biji kelapa juga bisa dijadikan biodiesel. Bisa juga seperti biji jagung, tongkol jagung juga bisa diolah menjadi biodiesel. Hasil pertanian lainnya dan dari minyak atau lemak dari hewan seperti minyak ikan juga bisa dijadikan biodiesel. Kemudian penggunaan biodiesel ini cukup sederhana dikarenakan biodiesel ini dapat terurai, dia memiliki emisi yang cukup rendah, kemudian dia tidak beracun, dan pada dasarnya itu bebas kandungan belerang atau sulfur belerang. Biodiesel ini sendiri memiliki kelebihan dibandingkan minyak solar. Di antaranya kelebihannya itu dapat diperbarui, kemudian tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang ada, kemudian tidak memperparah efek rumah kaca karena dia memiliki emisi gas karbon yang lebih kecil, dan kemudian kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi lainnya, misalnya sekitar 80% dari petroleum diesel, dia hampir mendekati kandungan energi dari mesin diesel itu sendiri. Kemudian kelebihan dari biodiesel ini juga mengandung atau memperpanjang usia mesin diesel karena dia tidak menimbulkan. Jadi kalau dengan mesin diesel lainnya mungkin bisa menimbulkan korosi, tapi kalau dengan menggunakan biodiesel dia tidak menimbulkan efek korosi yang cukup
panjang. Jadi dia hanya maksudnya itu tidak terlalu menimbulkan efek korosi terhadap mesin dari bahan bakar tersebut. Gonna dapet. Dari ibu cuy. Oke. Mesin diesel atau biodiesel ini juga aman digunakan karena dia mudah terurai, kemudian sedikit karsinogen atau tidak terlalu beracun, kemudian memiliki titik flash point yang tinggi atau titik didih yang tinggi, di mana dia hampir mendekati 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar biodiesel lainnya itu hanya mencapai 200 derajat Celcius. Jadi dia bisa mencapai titik bakar yaitu sampai 200 derajat Celcius. Di mana angka setan dari biodiesel ini juga lebih tinggi daripada mesin diesel, bahan bakar diesel sebelumnya. Jadi hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% dapat mengurangi total emisi karbon yang ada di permukaan bumi. Jadi dia mengurangi senyawa-senyawa hidrokarbon aromatik yang nanti akan menghasilkan atau akan berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri. Jadi biodiesel ini sendiri merupakan proses yang disebut dengan reaksi esterifikasi atau transesterifikasi dari gliserida. Jadi dengan menggunakan alkohol dan menggunakan bantuan dari katalis. Reaksi ini akan menghasilkan yang namanya metil ester, asam lemak, dan gliserol. Di metil ester asam lemak inilah yang kita kenal dengan biodiesel. Jadi misalnya trigliserida itu akan kita reaksikan dengan metanol, kemudian dibantu dengan katalis. Katalisnya itu ada katalis asam ataupun katalis basa. Biasanya kalau katalis asam itu yang digunakan itu adalah asam sulfat dan asam klorida. Biasanya digunakan untuk proses reaksi transesterifikasi biodiesel. Sedangkan untuk katalis basanya itu sendiri itu menggunakan katalis KOH ataupun NaOH. Itu dalam segi katalis homogen. Jadi katalis homogen itu kan ada katalis asam dan katalis basa. Sedangkan katalis heterogen itu katalis yang apabila dicampurkan dia tidak saling larut kan. Jadi katalis heterogen yang biasanya digunakan dalam proses biodiesel adalah CaO biasanya. Jadi CaO ini juga merupakan katalis basa. Jadi dalam katalis heterogennya CaO merupakan katalis basa. Jadi pada proses biodiesel ini lebih cenderung dapat digunakan itu adalah katalis basa karena menghasilkan kandungan biodiesel atau metil ester yang lebih banyak daripada katalis asam. Oke. Jadi ini ada sebenarnya dalam proses biodiesel ini ada 2 tahapan. Itu pertama itu reaksi esterifikasi asam lemak bebas. Kemudian dilanjutkan dengan proses transesterifikasi gliserida dengan menggunakan alkohol. Jadi kenapa harus dilakukan esterifikasi asam lemak bebas terlebih dahulu? Karena dalam sebuah lemak kita harus menentukan yang namanya asam lemak bebas. Jadi berapa kandungan asam lemak bebasnya? Jadi kalau kandungan asam lemaknya lebih besar daripada yang ditetapkan oleh SNI, Standar Nasional Indonesia, tentang proses produksi biodiesel, berarti dia harus dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu. Tapi kalau dia lebih kecil dari standar standar nasional Indonesia, berarti dia tidak perlu dilakukan proses esterifikasi asam lemak bebasnya. Dia bisa langsung menjadi
melakukan reaksi transesterifikasi. Kenapa demikian? Karena kalau asam lemak bebasnya lebih besar daripada yang ditetapkan oleh standar nasional, itu akan mengakibatkan biodiesel yang dihasilkan itu tidak bagus, seperti adanya reaksi penyabunan pada proses transesterifikasi tersebut. Kemudian adanya proses dia akan mengakibatkan proses penyabunan dari asam lemak. Kemudian dari proses itu, kalau asam lemaknya lebih besar, dia akan lebih mudah mengalami proses korosi. Ya, kalau asam lemaknya bebas, berarti angka penyabunannya juga bagaimana, dia ada kaitannya dengan nanti setelah proses esterifikasi ataupun proses terjadinya minyak, itu kita sebelum melakukan proses pembuatan biodiesel, minyak yang digunakannya itu harus dikarakterisasi fisikokimianya terlebih dahulu. Jadi dikarakterisasilah bilangan penyabunan dari minyaknya, asam lemak bebas dari minyaknya, kemudian karakterisasi juga nanti berat jenis ataupun viskositas dan lain-lain, itu harus terlebih dahulu dikarakterisasi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proses reaksi biodieselnya itu dilakukan secara 2 tahap atau dilakukan secara 1 tahap. Jadi setelah dihasilkan metil ester atau biodiesel, kemudian juga perlu dilakukan yang namanya proses karakterisasi sifat fisikokimia dari biodiesel. Jadi dilakukanlah ujinya, uji flash point, uji angka setan, nanti ada reaksi penyabunan, uji penyabunan, bilangan asam, dan lain-lain, itu juga perlu dilakukan karakterisasi terhadap biodiesel ini. Kenapa? Karena kita ingin memastikan hasil biodiesel kita tersebut sudah sesuai standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Oke. Kemudian di sini reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi ini adalah reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan dikatalis membentuk metil ester dan gliserol sebagai produk sampingan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi, yang pertama lama reaksi. Proses dari transesterifikasi tersebut biasanya dilakukan kalau kita ingin membuat biodiesel, itu pertama kali kita harus melakukan proses variasi waktu dari biodiesel tersebut. Kemudian dilakukan perbandingan rasio antara alkohol dengan minyak. Kita menentukan mana hasil biodiesel yang lebih bagus atau yield minyak yang lebih banyak dengan menggunakan alkohol dan minyak. Kemudian adanya katalis, jenis katalis yang digunakan itu juga berpengaruh terhadap hasil yield dari biodiesel tersebut. Kemudian suhu juga dilakukan proses variasinya. Misalnya kita ingin mendapatkan hasil biodiesel yang bagus, berapa suhu optimum dari hasil proses biodieselnya. Kemudian proses pengadukan. Jadi proses pengadukan ini maksudnya kalau proses transesterifikasinya dilakukan dengan metode apa? Misalnya dengan menggunakan metode reflux, dengan menggunakan metode sonikasi dan lain-lain, itu kan banyak metode untuk melakukan proses reaksi transesterifikasi. Kemudian setelah terjadi proses pencampuran antara metanol, alkohol, dan katalis, itu kan dilakukan proses pengendapan atau pemisahan. Jadi berapa lama waktu pemisahannya juga berpengaruh terhadap hasil
biodiesel yang dihasilkan. Kemudian keadaan air itu otomatis setelah terbentuk biodiesel kita juga mengukur kadar air yang ada di dalam biodiesel tersebut. Kemudian apakah sebelum reaksi transesterifikasi apakah minyak tersebut memiliki kandungan air atau tidak. Jadi terlebih dahulu kita harus melakukan karakterisasi terhadap minyak yang akan digunakan. Berapa kadar air yang digunakan dalam proses transesterifikasi tersebut. Kemudian adanya metanol. Metanol itu kan berapa perbandingan antara alkohol dengan metanol juga memerlukan metanol juga harus seimbang, misalnya berapa yang bagus, apakah metanolnya lebih baik daripada minyak. Oke, kosolvennya juga berpengaruh terhadap reaksi transesterifikasi. Proses dari pembuatan biodiesel itu kan yang saya bilang ada 2 tahapan, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Setelah terjadinya proses transesterifikasi kan kita lakukan pengendapan sehingga terpisah antara metil ester dengan gliserol. Metil esternya bagian atas sedangkan gliserolnya bagian bawah. Setelah itu kita ambillah metil esternya tersebut. Setelah dilakukan proses pengambilan metil ester, dilakukanlah pencucian dan pengeringan dari biodiesel. Jadi dilakukan penyucian dengan air. Setelah kita lakukan penyucian dengan air, kita keringkan juga sehingga air yang telah ada itu menguap sehingga menghasilkan biodiesel yang murni. Ini tahapan dari proses biodiesel. Ya, tahapan dari biodiesel. Bisa kalian lihat di slide. Bagian reaksinya ini minyak nabati. Kemudian pertama kali kita lakukan pemanasan. Sebelum terjadi proses pemanasan itu antara katalis dengan metanol terlebih dahulu kita aduk dengan magnetic stirrer, kemudian kita panaskan juga. Kemudian setelah terjadinya proses pencampuran antara katalis dengan metanol, minyaknya tersebut juga dicampurkan dan kita campurkanlah dan kita buatlah reaksi transesterifikasi. Nah, banyak metode bisa dilakukan dengan proses ini. Maksudnya proses transesterifikasi pencampuran ini bisa dilakukan dengan metode banyak cara lah. Misalnya yang biasa pernah dilakukan orang itu dengan metode itu bisa dilakukan proses transesterifikasi. Bisa juga dengan metode kita biar aja proses pencampuran dengan menggunakan magnetic stirrer atau apa itu juga bisa digunakan, atau dengan menggunakan water bath juga boleh. Tapi masalahnya yang lebih bagus dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang itu dengan menggunakan reflux. Setelah dilakukan proses transesterifikasi dengan menggunakan reflux itu, metode reflux, bisa kita lakukan variasi waktunya, berapa waktu yang akan dilakukan pada proses transesterifikasi. Sudah sampai misalnya waktunya kita variasikan 30 menit, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, atau sekian ya. Setelah cukup waktu tersebut dilakukanlah proses pemisahan. Hasilnya tersebut kan di dalam labunya kita pindahkan ke dalam corong pisah ya. Kita pindahkanlah hasil tersebut ke corong pisah. Setelah kita pindahkan hasil tersebut ke corong pisah, itu kita biarkan selama 24 jam. Dan kita endapkan selama 24 jam. Setelah diendapkan selama 24 jam, itu akan terbentuk 2 lapisan. Atau bisa 3 lapisan lah. 3 lapisan, yang pertama itu lapisan metanolnya, kemudian katalisnya, dan yang terakhir lapisan dari metil ester. Dan dipisahkanlah gliserol dengan metil esternya. Setelah itu diambil metil ester, dilakukan pencucian, pemurnian, dan bisa terakhir itu dilakukan karakterisasi biodiesel. Oke. Karakterisasi biodiesel bisa kita lihat atau kita acu pada standar nasional Indonesia atau SNI dari biodiesel.
Setelah itu barulah kita sesuaikan apakah biodiesel yang kita hasilkan itu memenuhi standar dieselnya dengan menggunakan gizi MS atau gas kromatografi. FID juga boleh menggunakan gizi MS boleh, gizi FID juga bisa, tapi pada umumnya orang untuk menentukan kadar atau menghitung kadar dari biodiesel atau kandungan asam lemak dari biodiesel tersebut bisa menggunakan gizi MS, atau misalnya sebelum kita ingin menentukan proses reaksi biodiesel dari minyak nabati tersebut, kita ingin menentukan asam lemak minyak nabati, kita bisa menggunakan gizi FID untuk proses penentuan asam lemaknya. Gitu. Udah. Itu adalah metode atau cara untuk membuat biodiesel. Ada yang mau ditanya? Ibu, saya mau Oke, Ali, ada yang mau ditanya? iya Bu, Hmm. saya mau nanya mengenai biodiesel nih di Indonesia tuh penggunaannya masih jarang ya Bu? Ya, masih jarang. Dan Itu itu kalau untuk penggunaan dari biodiesel itu lebih mahal daripada dieselnya itu sendiri. itu karena proses pembuatannya yang lebih sulit apa gimana Bu? Yang pertama itu dari sumber bahannya sendiri. Sumber bahannya sendiri itu kan berasal dari sumber nabati kan. Jadi sumber nabati itu kan memiliki persaingan dengan bahan bakar dari, kan maksud Ibu memiliki persaingan dengan bahan-bahan pakan lainnya. Misalnya kelapa sawit atau kelapa itu kan merupakan sumber bahan pangan kan. Jadi itu selain proses pengambilan minyaknya juga itu persaingan dengan bahan pangan lainnya. Itu yang menjadikannya mahal. Ya, terima kasih Bu. Sama mau nanya lagi Bu, Ya, kalau biodiesel ini kan flashpointnya lebih tinggi ya tinggi. Ya. ketimbang bahan bakar diesel petroleum gitu. Kalau lebih tinggi tuh kelebihannya apa Bu ketimbang misal lebih rendah gitu? Kalau misalnya kita bandingkan aja proses pembakarannya. Nah, kalau titik bakarnya lebih tinggi berarti mesinnya bagaimana? Kerja Lebih mesinnya, kerja mesinnya. Ya. mungkin lebih terpacu kalau pembakarannya makin Lebih tinggi. cepat kan? Lebih cepat kan? Ya. Kalau titik bakarnya lebih tinggi berarti proses kerja dari sebuah mesin itu lebih bagus, lebih cepat. Mungkin demikian. Oke Bu, terima kasih.
Oke, ada yang lain? Saya Bu, Ya, sabar. dari saya Bu, ini kan produksi biodiesel itu kan terbuat dari bahan-bahan nabati misalnya. Nah itu terkait penyimpanannya bagaimana Bu? Apakah tahan lama seperti bahan bakar fosil seperti yang kita rasakan atau bagaimana? Kalau ketahanannya itu lebih tahan biasanya. Lebih tahan daripada bahan bakar yang lain. Oh, ya baik Bu. Ya. Asri? Kembali, itu yang pertama disebabkan karena proses dari biodieselnya itu sendiri. Misalnya kan apakah pada prosesnya tersebut dilakukan proses esterifikasi atau tidak? Ya, berarti kalau dia kan kandungan asam bebas dari minyak jelantah itu kan cukup tinggi. Jadi apakah sebelum proses esterifikasi dilakukan proses esterifikasi atau tidak? Itu bisa salah satu penyebabnya. Kemudian pada proses minyaknya tersebut apakah masih mengandung air atau tidak? Dan pertanyaan kedua, itu sebelumnya itu kan kita harus melakukan uji coba kan untuk menentukan baik atau enggaknya sebuah hasil dari produknya tersebut, itu kita harus melakukan proses uji coba. Misalnya dari suhunya tersebut mana yang lebih bagus atau divariasikan suhunya tersebut. Kemudian yang kedua, waktu dari reaksinya itu juga harus dilakukan proses variasi sehingga kita dapat menentukan titik optimum dari misalnya waktunya berapa, suhunya berapa yang paling optimum. Oke? Oke, mungkin beberapa tugas yang akan saya berikan bisa dicatat. Jadi kalian bekerja kan? Berarti bisa saya beri tugas itu kalian cari materi tentang biodiesel yang ada dalam beberapa jurnal atau artikel. Itu sumbernya yang pertama Asri saya beri sumber bahan nabatinya itu berasal dari minyak jelantah. Oke, jadi carilah beberapa artikel itu yang berasal dari sumber minyak jelantah. Kemudian ini tugas pertama. Yang kemudian ya sabar. Halo, sabar lahir. Sabar. Lagi luar. Oke. Jadi cari terus tugas sabar dari minyak kemiri. Cari beberapa jurnal artikel ini minimal 1 keluar ya.
Baik, Bu. suatu artikel sedang dialami yang dilakukan. Jadi carilah pada proses buat biodiesel dari biodiesel tersebut dari ini awi dari minyak gas, dari minyak gas dan tambah dari minyak ini kalian beberapa artikel, kemudian dia rangkum dijadikan satu artikel dan satu artikel kalian atau mau yang lain istilahnya. Dan kalian setelah kalian bikin itu artinya kan ada beberapa link drive untuk mengulang tersebut, kemudian meningkatkan akan melakukan presentasi. Jangan lupa buat itu poin-poinnya dari hasil atau tersebut. Jurnal yang itu ada jurnal yang terkait tadi mulai dari satu selesai dan jurnal tersebut dari tahun 2015 sampai 2024. Oke, saya membaca bagaimana proses orang membuat biodiesel dari sumber bahan nabati tersebut. Ada yang bertanya? Iya dari kali. Tidak ada Bu. Oke, kalau ada, mungkin kita cukup sampai di sini. Sebelum kita selesai sampai di sini, akses sudah yang diberikan Arya, Alwi, Astri, dan Sabar. Materi akan saya bagikan di WA Group. Dan nanti tolong diingatkan kembali ya saya untuk men-share materinya tersebut. Karena tahu saya lupa. Oke? Saya akhiri. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.